Siap. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sip. Kepada penonton pecinta pecandu penggila sepak bola, pada sore hari yang cukup cerah ini kita semua akan dimanjakan dengan pertandingan pertandingan menarik, pertandingan perburuan tiket ke babak 16 besar Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Secepatnya bergabung bersama kami ke Stadion Mini Paku Jaya. Dan ada Tarkamlik Masno Channel dan juga wartawan senior Bung Arif Poller dari Tangsel Post yang selalu siap untuk menyajikan update turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Dan saudara, kita lihat kembali beberapa saat lagi genderang pertandingan di babak yang pertama antara kesebelasan Putra Barokah Ciledug bertanding berhadapan dengan kesebelasan Force Diversity. Sebenarnya mengutus dua kesebelasan saudara. Yang pertama kesebelasan yang kini sedang bertanding, dan satu kesebelasan lainnya yaitu kesebelasan Habib yang pada pertandingan sebelumnya sudah tereliminasi. Mohon maaf dan sedikit bersabar karena sambungan langsung dengan Stadion Mini Paku Jaya masih kita dapati, di mana dipastikan kembali agak sedikit licin medan pertempuran akibat hujan yang memang cukup deras mengguyur tadi siang. Tetapi apapun dalilnya, perburuan tiket ke babak 16 besar harus kita lanjutkan. Ke saat lagi akan kita langsungkan di Stadion Mini Paku Jaya. Babak yang pertama perburuan tiket ke babak 16 besar Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 beberapa saat lagi akan segera kita langsungkan. Dan daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. Force Diversity turun dengan penjaga gawang Openg nomor punggung 1, Iko nomor punggung 21, Haikal nomor punggung 11, Pauji nomor punggung 15, Bodai nomor punggung 10, Alum nomor punggung 20, Rijola nomor punggung 19, Umam nomor punggung 46, Aris nomor punggung 7, jaga gawang Bobby K nomor punggung 2. Baik saudara, itulah daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug dan kesebelasan Force Diversity. Dan kini kedua kesebelasan sudah menyebar di atas karpet Stadion Mini Paku Jaya. Kesebelasan Force Diversity ada pada posisi sebelah utara, sementara kesebelasan PBC pada posisi sebaliknya. Dan kembali dipanggilkan kepada penonton yang masih berada di luar, saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami ke Stadion Mini Paku Jaya. Syaratnya seperti biasa, silakan parkirkan kendaraan bermotor Anda di tempat parkir yang sudah disiapkan oleh panitia dan tentunya membayar harga tanda masuk yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kick off babak yang pertama antara kesebelasan PBC bertanding berhadapan dengan kesebelasan Force Diversity akan segera kita gulirkan, ditemani Wahyu Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kick off sudah bergulir, Bobby K dorong bola tetapi berhasil dikuasai pemain Force Diversity, langsung merekan dari kanan pertahanan kesebelasan PBC. Umpan tarik yang berhasil dipotong oleh Edi Mayang dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Ya saudara penonton,
penonton, inisiatif tancap gas di menit awal babak yang pertama langsung dilakukan para pemain kesebelasan Force Diversity, tetapi kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan PBC akan terjadi. Lakukan sudah berhasil diantisipasi oleh pemain kesebelasan Force Diversity. Kita lihat bangun serangan Jabrik membiarkan bola mengarah dalam penguasaan penjaga gawang kesebelasan PBC. Tensi tinggi langsung coba diterapkan para pemain kesebelasan Force Diversity untuk mencuri gol pertama ke gawang kesebelasan PBC di menit awal babak. Tetapi kita lihat kini kesebelasan PBC, saudara, dari kaki Ipul bekerja sama berikan kepada Febri. Tercuri bola oleh pemain kesebelasan Force Diversity. Sebuah umpan terobosan yang terbaca dengan baik oleh Edi Mayang. Edi Mayang bekerja sama tetapi kembali berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan Force Diversity. Kembali licinnya medan pertempuran membuat keseimbangan pemain kesebelasan PBC sementara terkendala, dan kembali kini kesebelasan Force Diversity bangun serangan dari kaki Usman berhasil dipotong oleh Turam, dan saudara kita saksikan kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok bagi kesebelasan Force Diversity akan terjadi. Kita nantikan bersama saudara sepak pojok bagi kesebelasan Force Diversity. Sebuah sundulan kepala yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Force Diversity masih melebar tipis beberapa sentimeter dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan PBC. Jabrik kita lihat kini kuasai bola, lepaskan umpan ke tengah lapangan pertandingan. Kita saksikan Ripaldi bekerja sama kepada Febri berikan umpan kepada Gugun yang dicari. Kombinasi 1-2 dilakukan pemain kesebelasan PBC. Sebuah tembakan keras yang cukup baik, tetapi kita lihat bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Force Diversity. Kita saksikan sudah sama-sama menciptakan dua kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan di babak yang pertama, di mana kita lihat saudara penonton kini gelombang tekanan coba kembali dilakukan pemain kesebelasan Force Diversity. Terlepas bola dari kontrol pemain kesebelasan Force Diversity dan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan Usman, berhasil melakukan sebuah antisipasi, dan kita saksikan kini kesebelasan PBC membangun serangan dari kaki Gugun. Terdengar fluid dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Tanda pelanggaran terjadi dilakukan pemain kesebelasan Force Diversity. Tembakan bebas bagi kesebelasan PBC kita nantikan akan terjadi. Mundur beberapa langkah Edi Mayang, lepaskan umpan Febri yang dicari. Pelanggaran saudara kita lihat dilakukan pemain dari kesebelasan PBC. Tembakan bebas bagi kesebelasan Force Diversity. Setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Febri dan kini Bodai lakukan sudah free kick, berikan umpan kepada pemain kesebelasan Force lainnya. Kuasai bola, kita saksikan Iko lepaskan umpan, berhasil diantisipasi Wahyu, dan kembali pergerakan bola liar menghampiri penjaga gawang dari kesebelasan PBC. Baik, meskipun coba sama-sama tampil menekan, tetapi nampaknya para pemain dari kedua kesebelasan masih terlihat begitu berhati-hati untuk bisa menggempur dan meraba-raba peta kekuatan dari lawan yang sedang mereka hadapi pada pertandingan kali ini. Istilah kerennya sama-sama saling penjajakan atau sedang PDKT para pemain dari kedua kesebelasan untuk kemudian menghadirkan gol, baik itu ke gawang kesebelasan PBC ataupun lawannya kesebelasan Force Diversity, di mana beberapa kali serangan dan juga usaha untuk mencari celah terus dilakukan para pemain dari kedua kesebelasan.
termasuk yang kini sedang dilakukan kesebelasan Force Diversity. Kita saksikan peluang mereka dapati dari kiri pertahanan kesebelasan PBC, sundulan kepala yang dilepaskan pemain kesebelasan Force Diversity masih melemah dan akhirnya bola berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Openg. Openg bekerja sama berikan kepada Jabrik, Jabrik kepada rekannya. Saudara, kita nantikan kembali kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Force Diversity. Sebuah kombinasi yang gagal. Bobby Kay berhasil melakukan sebuah antisipasi. Kita saksikan PBC kini dari kaki Ripaldi melebar kepada kompatriotnya, tetapi terlalu deras dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan. Kita lihat Force Diversity membangun serangan. Lagi-lagi pertahanan yang masih cukup disiplin dilakukan pemain bertahan PBC. Datang kembali support dari second line, berhasil diamankan Turam kepada kompatriotnya, dan kita lihat Gugun tapi kembali berhasil digagalkan. Ripaldi kepada Febri, Ripaldi kembali lepaskan umpan lebar ke sisi kiri pertahanan Force Diversity. Berbahaya sebuah kesempatan. Oh saudara penonton, kehilangan keseimbangan pemain kesebelasan PBC, tetapi beruntung terjatuhnya pemain PBC oleh pemain kesebelasan Force Diversity membuat sang pengadil meniup free kick, tanda pelanggaran terjadi. Tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Kita nantikan bersama peluang dari sebuah tembakan bebas dari spot yang sangat amat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Ya saudara penonton, bersiap tiga pemain kesebelasan PBC menghadapi bola dan melakukan sebuah eksekusi tembakan bebas. Kita nantikan mundur beberapa langkah tiga pemain kesebelasan PBC. Ripaldi melebar dan pergantian pemain PBC. Agus keluar nomor punggung 99, nomor punggung 99 Agus keluar, masuk Munadi. Ya saudara, kita lihat pergantian pemain di babak yang pertama pada waktu atau umur yang masih begitu muda langsung dilakukan kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Alasan manajer melakukan pergantian pemain di waktu yang cepat saudara, tentunya kita ketahui bersama seperti biasa dan kiri kesebelasan Force Diversity membangun serangan berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan PBC. Ya saudara penonton, biasanya pemain tersebut bermain tidak sesuai dengan skenario dan biasanya pemain tersebut mengalami sedikit gangguan cedera. Itulah alasan kenapa seorang manajer tim memutuskan untuk menarik keluar pemain meskipun pertandingan masih seumur jagung. Ya saudara, kita lihat yang jelas keputusan sudah diambil oleh manajer tim kesebelasan Putra Barokah Ciledug dan akhirnya kini pertandingan babak yang pertama kita lanjutkan. Lemparan ke dalam sudah lakukan. Kembali kini kesebelasan PBC membangun serangan dari kaki Ripaldi, berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Force Diversity. Baik saudara, nampaknya masalah cukup besar menghampiri para pemain yang bertanding kali ini. Medan pertempuran yang agak sedikit berat mereka rasakan dan nampaknya gesekan-gesekan tentunya sulit untuk diindahkan dan terjadi antar pemain yang satu dengan yang lainnya. Dan tentunya kepada para pemain yang bertanding pun saya harapkan dan saya selalu ajak untuk menjunjung tinggi sportivitas dan juga fair play. Jangan terlalu melakukan tindakan overreaktif yang mungkin akan membahayakan diri Anda maupun lawan Anda. Ingat, ranah sepak bola hanya selebar daun kelor. Sekarang mungkin Anda menjadi musuh, tidak
tidak menutup kemungkinan di lapangan lain Anda akan menjadi kawan. Itulah filosofi sepak bola Tarkam yang memang tentunya harus diketahui oleh para pemain yang bertanding. Dan kini kita kembali ke pertandingan, saudara. Sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan Force Diversity akan terjadi, mundur beberapa langkah, berhasil diamankan Jabrik, datang support dari second line, tetapi pencetak gol semata wayang kemenangan kesebelasan PBC Wahyu berhasil melakukan sebuah antisipasi. Gempuran kembali dilakukan kesebelasan PBC, berhasil diamankan pemain kesebelasan Force Diversity. Terjadi perebutan bola dan kita lihat perebutan bola yang akhirnya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Bobby Kay bekerja sama berikan kepada rekannya dan kembali kita lihat penguasaan bola, jatuh dan akhirnya berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan, kembali bola berhasil dipotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Force Diversity. Lemparan ke dalam terjadi, sudah lakukan. Kita lihat perebutan bola terjadi di sisi kiri pertahanan kesebelasan Force Diversity dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita lihat, saudara, bagi kesebelasan Force Diversity sudah dilakukan dan Bobby Kay berhasil melakukan sebuah antisipasi. Rivaldi melakukan aksi soloran, datang support pemain PBC lainnya, tetapi sangat disayangkan tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Munadi melambung dan tidak tepat sasaran dan akhirnya hanya melahirkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Force Diversity. Hadir juga Bos Acan beserta Bunda Ciga, manajer tim kesebelasan Calo FC yang nampaknya hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Dan kita lihat kembali, saudara, pertandingan babak pertama harus terhenti dan kali ini kita lihat Jabrik sedikit mengalami gangguan cedera. Kita nantikan mampukah Jabrik bangkit dari cedera yang sementara menghampirinya. Kita saksikan masih sedikit ada kendala, tetapi nampaknya Jabrik sudah mampu melanjutkan jalannya pertandingan dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Force Diversity akan terjadi. Dari tengah lapangan pertandingan kita lihat tembakan bebas bagi kesebelasan Force, angkat bola berhasil diamankan Edi Mayang. Sebuah antisipasi yang akhirnya menyelamatkan lini pertahanan kesebelasan Force Diversity. Lemparan ke dalam kembali terjadi bagi kesebelasan Force Diversity, merekan dari kaki Usman, mendapat bayang ketat dari Turam dan akhirnya kembali bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Untuk kesekian kalinya throw-in terjadi di babak yang pertama dan kita saksikan kembali kiri kesebelasan Force Diversity coba membangun serangan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Sudah lakukan, saudara, berhasil diamankan Rivaldi kepada Munadi. Kita lihat Edi Mayang bekerja sama kepada Rivaldi, dorong bola berikan kepada Gugun yang dicari, masih Gugun tercuri pemain kesebelasan Force. Sau berikan kepada Usman, masih Usman mendapat pressing dari dua pemain kesebelasan PBC. Cukup baik penguasaan bola yang dilakukan oleh Usman, tetapi berhasil dicuri pemain kesebelasan PBC. Rivaldi melebar berikan kepada Febri kepada Bobby Kay, masih Bobby Kay bekerja sama kepada pemain kesebelasan PBC lainnya. Kita saksikan, saudara penonton, Bobby Kay, masih Bobby Kay lepaskan umpan ke tengah kepada Ipul melebar berikan kepada rekannya Febri, tetapi berhasil diantisipasi bola oleh pemain kesebelasan Force Diversity. Cukup alot dan cukup ketat jalannya pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan PBC dengan kesebelasan Force dan kita lihat kini PBC menekan sebuah umpan tarik yang dilakukan Febri, berhasil diantisipasi pemain kesebelasan Force Diversity. Counter attack dilakukan kesebelasan Force Diversity, terlalu lemah umpan kiriman yang dilepaskan pemain kesebelasan Force dan akhirnya bola berhasil diamankan pemain bertahan dari kesebelasan PBC. Baik, saudara penonton, kita saksikan kembali.
Kini sebuah pelanggaran terjadi, dilakukan pemain kesebelasan Force Diversity. Tembakan bebas bagi kesebelasan PBC sudah lakukan Edima yang terlalu deras. Sebuah umpan crossing yang dikirimkan oleh pemain kesebelasan PBC, dan akhirnya bola diselamatkan dengan baik. Kesalahan terjadi dilakukan pemain Force Diversity. Openg kita lihat cukup cekatan mengantisipasi bola yang mengarah dan membahayakan gawang yang dikawalnya, dan akhirnya berhasil menyelamatkan gawang kesebelasan Force Diversity dari gempuran pemain kesebelasan PBC. Dan saudara, sebuah umpan panjang kiriman Openg berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Babak yang pertama terus bergulir, scoring board yang berada di Stadion Mini Pakujaya masih tertekan dengan skor kacamata imbang tanpa gol. Laga ketat dan alot terus tersuguh di Stadion Mini Pakujaya yang mempertandingkan kesebelasan Force Diversity dengan kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Kita nantikan kini ancaman dilakukan pemain Force, tetapi umpan kiriman yang dilepaskan oleh Sao terlalu deras dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan PBC. Lakukan sudah umpan panjang memasuki lini tengah lapangan pertandingan. Kita saksikan Wahyu datang Rivaldi, masih terjadi perebutan bola. Pelanggaran saudara dilakukan Saud terhadap Wahyu, dan tanpa ampun sang pengadil memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Ya, kita saksikan sedikit mendominasi dan menciptakan beberapa kans para pemain dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug di babak yang pertama, di mana kini upaya kembali mereka lakukan dalam sebuah eksekusi tendangan bebas dari seperempat lapangan pertandingan. Kita nantikan akankah usaha pemain kesebelasan PBC bisa menghadirkan gol pertama ke gawang kesebelasan Force Diversity. Jabrik bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita saksikan, lakukan sudah, ada reflektif, dan akhirnya reflektif tersebut justru mengubah arah tendangan Jabrik lebih lemah, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tembakan gawang bagi kesebelasan Force Diversity. Openg yang akan bersiap melakukan goal kick, lakukan sudah, angkat bola melambung ke tengah, berhasil diantisipasi oleh pemain kesebelasan Force Diversity. Kita saksikan terjadi perebutan bola, dimenangkan oleh pemain kesebelasan Force Diversity, menekan dari kiri pertahanan PBC, tetapi Turan berhasil melakukan sebuah intercept, menggagalkan gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Force Diversity. Kita lihat saudara penonton, kembali Force bangun serangan dari seperempat lapangan permainan PBC. Asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan pemain kesebelasan Force Diversity sudah berada pada posisi offside. Beratnya medan pertempuran nampaknya sedikit berpengaruh terhadap penampilan para pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding di babak yang pertama ini. Kita tidak melihat mobilitas dan kecepatan para pemain kesebelasan Force yang mereka lakukan ketika mengalahkan kesebelasan All Star Pakujaya. Kita juga belum melihat mobilitas permainan yang dilakukan para pemain kesebelasan Putra Barokah Ciledug pada pertandingan babak yang pertama ini. Benar-benar sebuah PR yang sangat berat dialami oleh para pemain yang bertanding, dan kembali kini Force bangun serangan, datang support dari second line, berhasil diantisipasi, dan kita lihat kini Febri berikan kepada Bobby K, dorong bola kepada Munadi. Pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain
pemain kesebelasan For. Tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug akan terjadi. Kita saksikan free kick bagi kesebelasan PBC yang saudara penonton Jabrik yang akan bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas bagi kesebelasan PBC. Bersiap letakkan bola pada posisi ideal Jabrik, mundur beberapa langkah Jabrik kepada siapa bola diarahkan, lakukan sudah, angkat bola berikan kepada Ipul. Wahyu kini kuasai bola, bekerja sama kepada Ipul, salah umpan kembali, dan saudara kita lihat kembali pelanggaran demi pelanggaran yang justru menjadi bumbu pada pertandingan babak yang pertama ini. Baik saudara penonton, dibutuhkan sebuah gol untuk menambah daya tarik jalannya pertandingan babak yang pertama. Kenapa? Karena dengan gol yang terjadi otomatis membuat tim yang tertinggal menginjak pedal gas serangan mereka untuk membayar defisit gol yang sedang mereka derita, sehingga pertandingan yang tadinya seperti sayur asam kagak pakai melinjo akan berubah menarik 180 derajat ketika ada sebuah tim yang mencetak gol, dan tim yang tertinggal otomatis akan bermain lebih fight, lebih semangat untuk bisa mencetak gol balasan. Pertanyaan kemudian muncul di sisa waktu pertandingan babak yang pertama ini, tim manakah yang akan berhasil mencetak gol terlebih dahulu, di mana saudara penonton akankah kesebelasan PBC yang dibesut langsung oleh bos AM14 dan juga bos Riyadi, dan juga disupport oleh bos Iwan yang punya Detol Cafe yang juga hadir mensupport kesebelasan PBC. Kembali sebuah pertanyaan menarik mengemuka, para pemain kesebelasan PBC terus menekan dan mengurung lini pertahanan kesebelasan For dalam situasi lemparan ke dalam Bobby Gay, berikan kepada Febri, berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain kesebelasan Force Diversity. Terjadi kop duel bola udara. Kita lihat saudara penonton, kembali bola kini dijauhkan oleh Bobby Gay, bekerja sama kepada Wahyu. Kembali antisipasi yang cukup baik dilakukan pemain bertahan kesebelasan Force Diversity. Edima yang lepaskan crossing, berikan kepada Febri, gagal, beruntung saja. Kita lihat saudara penonton, kembali kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Force Diversity. Bobby K, kita saksikan saudara, masih Bobby K, berikan umpan kepada Munda, ditelepas dari jebakan offside. Wahyu, saudara penonton, kita saksikan Wahyu, salah satu ikon permainan dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Kita lihat hampir saja muncul sebagai pemecah kebuntuan bagi kesebelasan PBC, tetapi beruntung sundulan kepala yang dilepaskannya masih melebar tipis beberapa sentimeter, dan kita lihat gagal membawa kesebelasan PBC untuk bisa leading terlebih dahulu atas lawannya kesebelasan Force Diversity. Kita saksikan bersama saudara, kini Umam memberikan umpan kepada Usman yang dicari, adu sprint Usman dengan Turam, dan akhirnya bola pun dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan goal kick bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Kita lihat satu peluang matang sudah dimiliki kesebelasan PBC di babak yang pertama lewat sebuah umpan crossing yang diteruskan dengan sundulan kepala Wahyu, tetapi masih melebar tipis beberapa sentimeter, dan kini PBC kembali mencoba melakukan gempuran. Umpan berikan kepada rekannya. Kita lihat saudara penonton, Gugun datang support Ibu. Ada pelanggaran terjadi dilakukan pemain kesebelasan PBC. Tembakan bebas bagi kesebelasan Force Diversity. Kita saksikan Iko yang akan bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas bagi kesebelasan Force Diversity. Lakukan sudah Iko memula pertahanan kesebelasan PBC. Datang support dari second line, Turang jauhkan bola kurang cermat, dan kita lihat saudara penonton, bola kini dikuasai Sao, lepaskan tembakan, saudara, jatuh di kaki pemain kesebelasan Force sendiri, dan kini Edi Mayang berhasil selamatkan lini pertahanan kesebelasan PBC. Sebuah umpan yang tentunya tidak membuat pemain kesebelasan Force Diversity
kesulitan untuk membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan PBC, lakukan sudah Ripaldi, kreator lini tengah kesebelasan PBC, Wahyu Munadi. Coba membalas budi Wahyu kepada kompatriotnya Munadi, tetapi mungkin dalam hati Wahyu sama baik kayak gua, dimana kita lihat sebuah umpan tarik kiriman Wahyu yang cukup manis pula, tetapi gagal diselesaikan dengan baik oleh Munadi, sehingga secara skor imbang 1-1. Kedua pemain tersebut yang sama-sama coba memberikan assist, tetapi gagal diselesaikan dengan sempurna oleh rekannya sendiri, sehingga nggak perlu gerendeng, apalagi sampai bikin status WA. Dan kita kembali ke pertandingan, saudara. Bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan Force Diversity. Dari tengah lapangan pertandingan, kita lihat saudara menggempur ini pertakaran kesebelasan PBC. Asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi dan akhirnya menggagalkan gempuran yang dilakukan kesebelasan Force Diversity. Tembakan bebas sudah dilakukan dan kini Edi Mayang kuasai bola. Masih Edi Mayang lepaskan umpan Febri yang dicari kepada Ripaldi. Masih cukup disiplin lini pertahanan dari kesebelasan Force Diversity, tetapi melihat penampilan para pemain kesebelasan Force Diversity, kita semua tentunya patut bertanya, ada apa? Ada apa dengan kesebelasan Force Diversity di babak yang pertama ini? Tidak terlihat determinasi, tidak terlihat kecepatan para pemain kesebelasan Force Diversity seperti biasanya, atau ketika mereka mengalahkan kesebelasan All Star Paku Jaya pada pertandingan di putaran pertama yang lalu, seperti dibobokan oleh para pemain kesebelasan PBC, para pemain kesebelasan Force di babak yang pertama. Kita lihat saudara penonton, kembali jika kesebelasan Force belum kebobolan sepanjang pertandingan babak yang pertama, itu karena masalah klasik menghampiri kesebelasan PBC, lembatnya finishing touch dan juga Dewi Fortuna yang masih belum berpihak bagi kesebelasan PBC. Kita lihat saudara penonton, gempuran kembali dilakukan kesebelasan PBC, tetapi membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan PBC. Turam yang akan bersiap melakukan throw in, kita nantikan kepada siapa bola diarahkan, berikan kepada Gugun, berhasil dipotong pemain bertahan kesebelasan Force. Kita saksikan saudara penonton, Iko, masih Iko berikan umpan kepada Sau yang dicari, terbaca dengan baik oleh pemain bertahan kesebelasan PBC, dan akhirnya bola dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kita nantikan bersama tendangan gawang bagi kesebelasan PBC. Turam angkat bola melambung ke seperempat lapangan permainan, berhasil diantisipasi dengan baik. Edi Mayang berhasil mencuri bola. Kita lihat Turam angkat bola berikan kepada Wahyu, masih Wahyu kuasai bola. Wahyu bekerja sama kepada kompatriotnya. Kembali kini counter attack dilakukan kesebelasan Force Diversity dari kaki Usman, melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan PBC. Kombinasi yang cukup baik, tetapi ada Jabrik yang berhasil menutup ruang gerak pemain kesebelasan Force Diversity. Datang kembali gempuran dari kaki Usman. Usman bekerja sama kepada rekannya Umam, memaksimalkan lebar lapangan, berikan kepada Iko, masih Iko kepada kompatriotnya. Kita lihat saudara penonton, Force Diversity menggurung lini pertahanan kesebelasan PBC, berhasil diantisipasi. Counter attack dilakukan kesebelasan PBC. Gugun lepaskan umpan lebar kepada Febri yang terjadi. Kita saksikan Febri berhasil kuasai bola. Kaki kembali Febri. Menyusul bola hasil tendangan Marcelino Ferdinand tadi malam. Kita lihat tembakan yang dilepaskan oleh Ripaldi, yang sampai sekarang kita belum tahu sudah nyampe ke planet mana. Kita lihat saudara penonton, Ripaldi pun nampak melakukan sepakan yang melambung jauh dari titik sasaran, dan kabarnya sudah sampai ke planet Mars. Dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Force Diversity. Kembali kini Ripaldi lepaskan tembakan
akan datang support gugun, datang kembali gempuran dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug, tetapi kita lihat berhasil diantisipasi oleh pemain kesebelasan Force Diversity. Kita saksikan Usman berhasil melakukan penguasaan bola dan melewati seorang Bobby K, bekerja sama kepada Umam lepaskan umpan saw yang dicari, masih saw. Lagi-lagi kita lihat saudara penonton, gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Force Diversity hanya sampai mampu melewati garis pertakaran kesebelasan PBC dan belum ada peluang berbahaya yang ditaruhkan oleh pemain kesebelasan Force Diversity di babak yang pertama ini. Dan akhirnya gawang yang dikawal oleh Ade dari kesebelasan PBC masih adem ayem. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian, skor kacamata imbang 0-0 masih terjadi pada pertandingan antara kesebelasan PBC dengan kesebelasan Force Diversity pada perburuan tiket ke babak 16 besar Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Kembali ke pertandingan saudara, sang pengadil kembali terpaksa menghentikan pertandingan untuk memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Kita lihat Turam yang akan bersiap melakukan tembakan bebas, lakukan sudah Wahyu yang dicari, tetapi sundulan kepala yang dilepaskan pemain kesebelasan PBC kita lihat nampaknya berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang kesebelasan Force Diversity. Openg lepaskan umpan ke tengah lapangan pertandingan. Usman dan ya 1 menit additional time di babak yang pertama pada pertandingan antara kesebelasan PBC dengan kesebelasan Force Diversity. Akankah skor imbang tanpa gol akan menutup laga pertandingan babak yang pertama, atau ada sebuah gol yang akan terjadi di penghujung babak yang pertama, baik kesebelasan Force ataupun kesebelasan PBC? Force kini menggancang. Oh saudara, asisten wasit nampak melihat pergerakan pemain kesebelasan Force Diversity berada pada posisi offside dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan PBC. Tembakan bebas saudara, maksud saya bagi kesebelasan PBC. Turam yang akan bersiap melakukan tendangan bebas, dan berbarengan dengan itu, berbarengan pula dengan ditiupnya peluit akhir pertandingan babak yang pertama, PBC 0 kesebelasan Force Diversity 0. Dan sambil menantikan jalannya pertandingan lanjutan di babak yang kedua, penyelenggaraan Door Prize beberapa saat lagi akan kami langsungkan, dan kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini.